Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, cukup lama saya baru bikin lagi nih konten kisah di balik lagu. Ya, alhamdulillah respon dan reaksinya cukup bagus sehingga kayaknya saya perlu untuk selalu bikin yang seperti ini ya, kisah di balik lagu. Target utamanya sebenarnya ya memberikan experience, edukasi, pengalaman dan pembelajaran. Mungkin untuk junior-junior saya yang memang ingin merintis karir sebagai komposer, ya pencipta lagu, mungkin kita bisa berbagi pengalaman karena dalam setiap proses penciptaan lagu itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, salah satunya akan saya ceritakan di dalam kisah di balik lagu episode kali ini. Ya, saya masih ditemani oleh arranger viral kita. Hai Mas Yusuf Tajiri. Hai, iya. Wah, seger banget ya. Tadi intronya saya kenal tuh lagu tadi ya. Oh iya. Ya. Mengapa? Ya, oke. Ya, memang Mas Yusuf Tajiri ini belakangan ini lagi banyak banget bikin terobosan-terobosan ya, bikin dangdut yang bernuansa ngepop. Jadi kadang-kadang suasananya tuh kayak kalau biasanya orang lagu India ya, itu kayak terdengar seperti lagu planet lain gitu ya, lagu barat. Iya. Ya enggak lah, kita sih namanya musik tuh universal. Musik universal. Tadi lagunya Larut Tanpa Kepastian. Itu lagu dari Lady Rara. Dan lagu Larut Tanpa Kepastian tuh rilis tepatnya di tanggal 31 Agustus 2022. Itu di launchingnya di program The Academy 5. Ingat ya Bang ya? Ya. Dan kenapa baru kali ini kita sempat bikin gitu? Karena ya memang program The Academy 5 itu kan stripping. Jadi itu waktunya itu full gitu ya. Ya walaupun misalnya programnya lagi break, tapi kita tetap kerja ya Bang ya. Kita tetap bekerja menyiapkan lagu-lagunya, melatih kontesannya. Jadi memang sepanjang program itu bisa dibilang kita tuh non-stop ya banting tulang. Enggak, tulangnya enggak dibanting kok. Udah lewat yang itu. Iya, enggak, maksudnya DA-nya udah kelar, jadi udah enggak banting tulang lagi gitu. Suka aneh ya gitu. Jadi, nah baru kali ini aku merasa perlu sih untuk membuat episode kisah di balik lagu yang Lady Rara ini. Karena banyak hal yang bisa diceritakan selama proses dari lagu ini ya Bang ya. Ya, yang pertama apa Bang? Oh, yang pertama tadinya kan ini lagu kan dibuat dalam rangka Rara memang juga ada pertunjukan ya, ada konser di Rusia waktu itu. Terus infonya waktu di awal-awal itu katanya lagu duet gitu. Jadi kita kan mikirin tuh lagu duet gitu. Tapi berhubung karena satu dan lain hal, tiba-tiba di minggu terakhir itu infonya adalah buat Rara aja sendiri gitu. Ya, buat Rara aja sendiri gitu. Dan sebenarnya waktu itu kita juga ada lagu yang lain ya Bang ya. Lagu yang lain, pengennya sih karena syutingnya di Rusia gitu ya, luar kan gitu. Pengen memberikan suasana yang lebih ngepop atau lebih ke slorok segala macam. Tapi karena di sana itu juga kan musim salju ya. Ada salju, jadi yang kebayang justru sebenarnya lagu-lagu romantis. Maka kemudian menghayallah, yang saya hayalkan waktu itu adalah salju dan lain-lain lah gitu ya. Di klipnya sih sudah ada gitu. Ya, tapi setelah lagunya oke, dalam prosesnya gitu, lagunya oke gitu, ternyata di approve. Nah, PR-nya lagi adalah mencari jadwal take vokal. Karena waktu itu sayanya dan tim sibuk di DA5, Rara juga jadwalnya juga padat karena dia juga nge-host kan gitu. Pas lagi bisa, Raranya suaranya lagi nggak fit gitu. Makanya agak lumayan crowded, agak lumayan repot waktu itu ya. Sampai akhirnya Hamin 1 apa Hamin 2 waktu itu Bang ya? Hamin 2. Oh, Hamin 2 itu mau berangkat ke Rusia. Rara coba take vokal ulang lagi gitu karena memang ya harus selesai hari itu gitu. Dan alhamdulillah menurut saya oke, walaupun kita berandai-andai kalau Rara waktu itu suaranya fit banget
gitu ya. Yang ini sih sudah oke. Waktu itu kalau dia fit banget mungkin lebih menggelegar kali ya lagu ini ya gitu. Cuma saya bilang sama Rara, nah kebutuhan di lagu ini memang sebenarnya adalah husky-nya romantis yang sisi Rara yang lain. Kalau selama ini kan Rara selalu dikenal dengan lady rocker gitu. Jadi kalau nyanyi itu ya kayak Ditikam Asmara, kayak yang lain-lain gitu ya. Kalau Rara kan udah nyanyi aku tuh ada apa Ditikam Asmara ya Bang ya. Apa lagi ya Bang? Oh lebih yang duet Kala Cinta Menghampiri Jiwa yang sama Gunawan yang kemarin menang AMI Award kamu gitu, yang kita kemarin menang AMI Award ya gitu. Alhamdulillah tetap ya kita promoin lah ya gitu. Kita sih perlu mempromokan tim kerja kita ya. Wah di depan saya nih ada tim-tim yang luar biasa juga. Jadi akhirnya kita coba bikin yang beda ya. Rara nyanyi lebih husky, lebih yang dalam gitu. Ternyata kata Rara itu lebih sulit dibandingkan dia harus nyanyi yang melengking, yang wah gitu. Gitu. Saya bilang ya pasti fans kamu sih senang juga sih kalau kamu memberikan sesuatu yang dengan sentuhan berbeda. Akhirnya kita sepakat di sini Rara tidak harus yang teriak-teriak gitu. Di sini coba Rara nyanyinya lebih kayak jatuh cinta gitu. Kebetulan sebenarnya lagu ini lagu jatuh cinta gitu. Cuman saya nggak menghayalnya sih bukan nama yang sekarang ya gitu. Kisah-kisah dia sepanjang yang dulu ya gitu. Maksudnya ini kan Larut Tanpa Kepastian, ini kan cinta yang tak jelas sebenarnya. Coba, nah. Mengapa diriku selalu teringat padamu? Apa ku terjatuh dalam pusaran rindu? Ya, jadi gitu. Jadi ceritanya di sini nih si Raranya selalu teringat sama orang itu, terus ya kita kalau jatuh cinta kan gitu ya, kalau suka sama orang tuh gitu. Kok yang di dunia ini kok yang selalu kebayang mukanya dia mulu gitu ya. Gitu ya, lagi lapar inget dia gitu ya. Lagi haus inget dia. Lagi ke toilet juga inget dia ya gitu ya. Enggak. Ya ke toilet cuci tangan maksudnya ya. Ya. Jadi ini pusaran rindu nih salah satu kata yang baru saya pakai sih dalam lagu ya. Gitu. Jadi rindunya tuh yang muter-muter di sana gitu ya. Terus lanjut, ku coba sejenak pejamkan mata melupakan, lalu kau hadir di dalam mimpi-mimpiku. Jadi jatuh cinta terus yang dicintai itu pasif gitu atau nggak jelas, itu nggak enak juga memang ya. Ya jadi kadang-kadang solusinya itu adalah ya udah coba tidur deh biar lupa gitu. Soalnya kalau lagi melek inget terus kan. Jadi coba untuk ku coba sejenak pejamkan mata melupakan tidur. Di dalam mimpi dia hadir juga gitu ya. Jadi bayangannya itu mengejar sampai ke dalam mimpi gitu. Terus ini ada bait-bait yang saya menghayalkan Rusia. Seperti salju jatuh ke bumi, hadirmu menyejukkan hati, semurni embun di pagi hari. Kau udara dalam hidupku. Ya kalau kita jatuh cinta itu kayaknya keberadaannya bikin adem kan gitu kan ya. Terus kayaknya dunia nih berasa lebih kalau lebih indah atau lebih biasa, lebih apa Bang? Kalau lagi jatuh cinta tuh dia berasa lebih apa dunia?
dunia tuh berasa sempurna aja sih ya gitu. Jadi kayak kebayang dong kalau pagi-pagi itu ada lagi santai, lagi sarapan, kopi, ada roti, terus tetesan embun jatuh ke daun gitu ya. Terus ada kodok wak. Jadi ya, jadi karena aku tuh suka banget sama alam, jadi kadang-kadang membayangkan sesuatu tuh dalam setiap lirik itu analoginya itu biasanya alam gitu ya. Jadi aku membayangkan kalau kita di jatuh cinta terus ada orang yang kita cintai gitu kayaknya gitu ya kan, kalau dulu istilahnya kan tai kucing rasa coklat ya gitu ya. Ya tapi nggak tai juga sih ya gitu ya. Nggak perumpamannya tai juga enggak gitu. Tai kucing rasa coklat gitu ya. Ya aku sih mengumpamakannya seperti salju yang turun ke bumi, kena di topi ya, kayak di klipnya Rara itu ya. Walaupun sebenarnya aku tahu sih saat itu ternyata di sana lagi nggak musim salju bang. Ya justru agak telat dikit karena keberangkatan Rara tuh agak mundur gitu. Harusnya kalau dia berangkat di awal-awal Agustus itu masih ada tuh musim saljunya. Ya ternyata waktu ke sana tuh udah musim agak mau kepanas sih gitu ya. Ya mungkin itu kalau makanya Rara tuh bisa tuh pakai baju baju yang bulu-bulu yang kelihatan itunya bahunya itu kan dingin banget ya. Biasanya kan kalau orang kalau kena salju itu kan pakai bajunya yang tutup banget gitu ya. Nah mungkin di sana tuh waktu itu udah agak panas gitu, nggak lagi winter ibaratnya, nggak lagi musim-musim salju ya gitu ya. Udah mulai agak mau ke summer gitu ya. Terus tapi ternyata kehadirannya itu hanya khayalan ya. Terus berharap jangan biarkan ku tenggelam, bener kayaknya, membeku dalam kebimbangan, larut tanpa kepastian. Pernah sih nggak kalian mengalami jatuh cinta, terus kemudian seolah-olah dia juga merasakan hal yang sama, tapi tidak terucap, ya. Tapi kita nggak yakin dia tuh sebenarnya pacar gua apa bukan sih gitu, apa cuman teman dekat gitu. Jadi sebenarnya kasihan banget sih kalau kita dalam situasi ini ya, jatuh cinta, tapi cintanya sebenarnya bukan cinta tidak berbalas, tapi cinta yang nggak jelas gitu. Ya aku sih mengumpamakan itu adalah larut tanpa kepastian. Itu sih sebenarnya asal muasal katanya. Terus balik lagi kan, mengapa diriku selalu teringat padamu, balik lagi. Nah kemudian untuk membuat lagunya terdengar lebih grand dan Rara di sana bisa lebih grande nyanyinya, lebih spekta, kemudian kita tambahin bridge ya, jembatan untuk menuju ke biasanya kan pada umumnya kalau di dangdut tuh balik lagi ke song ya, ke lagu awal, tapi ini kita coba bikinin bagian khusus yang memang menjadi jembatan untuk ke rock. Yang ini nih bang. Sampai kapan aku bertahan, terhanyut dalam kerinduan, deras dan tak mampu kulawan arus cintaku kepadamu. Seperti salju jatuh ke bumi, hadirmu menyejukkan hati gitu. Jadi di dangdut ini memang di belakangan ini saya banyak menambahkan bridge yang agak nggak umum sebenarnya di dangdut ya gitu. Jadi kalau di dangdut itu biasanya dari song 1, song 2, interlude, ref gitu. Ya gitu bang ya. Terus balik lagi ke song, balik lagi ke interlude, pengulangan gitu. Nah cuma mungkin karena kan setiap pencipta lagu ya pasti pengen punya signature atau signature itu ciri khas yang ditandai gitu, artinya ciri khas khusus gitu ya. Ya kalau signature kan tanda tangan ya gitu.
Kan tanda tangan tuh nggak bisa ditiru. Jadi memang punya kekhasan gitu dalam setiap karyanya. Begitu juga dengan Yusuf ya, Kak Yusuf ya. Kebetulan Kak Yusuf nih start sama aku itu kan nggak dari zero sih, nggak dari nol banget. Sudah sempat bikin aransemen, tapi baru kemudian bikin yang bener-bener serius industri. Dan kalau dulu kan bikin musiknya untuk mencari nafkah ya. Nah, kalau Kak Yus, nanti kapan-kapan kita bahas kamu ya gitu. Nah, kemudian belakangan ini aku memang selalu menekankan ke semua tim yang bekerja gitu, bahwa kita kalau kerja itu memang harus ada yang membedakan pekerjaan kita dengan pekerjaan yang lain-lain gitu. Jadi mau itu bikin lagu ya, jadi mungkin orang pikir wah ini lagu Adibal ya. Artinya alhamdulillah saya berhasil membuat ciri tertentu terhadap lagu-lagu saya. Tapi tentunya karena kita sangat produktif ya Bang ya. Karena saya dalam setahun tuh banyak sekali keluar lagu dengan berbagai macam penyanyi. Tentunya itu PR banget agar tidak terjebak dengan signature itu. Tidak terjebak dengan ciri khas yang itu. Karena agak bahaya ya kalau misalnya nanti jadi apa Bang? Monoton. Wah dia bisa bahasa Inggris sekarang ya gitu, luar biasa. Aku baru tahu kamu nambah lagi tuh perbendaharaan selain yes dan no, nambah lagi tuh monoton gitu ya. Gitu. Monoton itu kalau bahasa kita itu gitu-gitu aja gitu, mirip-mirip aja satu sama lain ya gitu. Jadi makanya dari sisi lagu kita memang karena bayangannya Rusia, walaupun sebenarnya notasi ini lebih ke India sebenarnya ya. Iya agak ada hindi-hindinya ya, tapi ya sama-sama luar negeri lah gitu, dan dangdut gitu. Terus saya pikir, nah untuk membuatnya menjadi lebih barat gitu, kita coba bikin lagunya juga musiknya itu depannya ada sentuhan apa aja Bang? Coba Bang cerita. Ini Mas Yutor namanya ya. Yutor itu Yusuf Torjiri. Ya, Tojiri ya. Oke, saya namakan dia Yutor karena kalau kayak selfie Bang Ucup itu oke sih, sudah banyak ucup-ucup yang lain gitu ya. Jadi kita udah ada Bang Ucup Kulon gitu ya. Nanti kalau kayak aku dulu waktu dipanggil Sahrul yang bernama Sahrul noleh semua gitu. Makanya aku udah pakai Adibal aja gitu. Jadi kalau Adibal kan kayaknya ya orang langsung ingat aku gitu. Nah, maksudnya kalau Ucup nanti ingetnya banyak tuh. Kalau Yutor, oh langsung inget kamu ya. Gitu, inget musik dangdut, inget Yutor gitu. Coba kamu cerita sedikit musiknya kayak apa sih? Untuk apa biar terdengar suasana barat gitu. Makanya dikasih unsur ada flute kan di depan piano dan flute biar terdengar lebih asik gitu. Gitu. Iya. Iya. Jadi memang aku request suasana musiknya harus begitu dia bunyi. Gimana intronya? Nah, kebayang dong lagi begitu. Terus kemudian ada salju turun pelan-pelan gitu ya. Ya mungkin untuk adik-adik junior mungkin yang sedang merintis karir sebagai komposer, sebenarnya salah satu kunci keberhasilan seorang komposer adalah imajinasi sih menurut aku ya. Gitu. Jadi setiap lagu yang saya tulis tuh biasanya aku menghayalkan apa yang ingin dikerjain gitu. Misalnya pada saat Rusia ya, Rusia tuh walaupun nggak selalu musim salju, tapi kalau kita ingat Rusia tuh ingetnya kan pertama banyak cewek cantik di sana kan gitu ya. Rusia ya, pirang gitu ya. Terus banyak orang, terus kemudian bonekanya ya, terus kemudian sama bangunannya itu kan khas gitu. Terus yang ketiga adalah kita tuh kalau ingat Rusia tuh ingat salju sih kalau aku ya, nggak tahu yang lain gitu. Soalnya kalau misalnya lagi nonton film gitu, kalau ngelihat Rusia, kalau di film-film itu banyak salju, walaupun di film lain juga ada yang nggak salju gitu. Cuma nggak tahu sih begitu nulis lagu ini pengen kebayang karena lagu Jatuh Cinta, aku ngerasa salju tuh romantis ya. Ya romantis tuh bukan hanya manusia. Salju tuh menurut aku romantis. Embun pagi itu menurut aku romantis. Terus apa? Red wine itu romantis. Bunga mawar itu romantis. Jadi pengen aja sih
menempelkan hal-hal yang aku anggap romantis ke dalam lagu ini gitu ya. Dan hasilnya sih menurut aku alhamdulillah diterima dengan baik ya gitu. Bahkan ada beberapa temen yang non dangdut, dia bilang, wah kayaknya dari semua lagu dangdut ini yang paling gue suka gitu. Ada gitu ya, padahal lagu dangdut banyak yang bagus ya gitu, tapi mungkin karena berhasil saya membangun suasana antara lirik, penyanyi, dan musik juga mungkin videonya gitu, sehingga ada orang yang tadinya tidak terlalu aware dengan dangdut, dia tiba-tiba jatuh cinta sama lagu ini. Thank you bro. Kalau dia nonton pasti dia tahu yang aku maksud siapa gitu ya. Nah, salah satu sebenarnya goal saya dalam menulis lagu dan berkarir sebagai komposer dan produser adalah itu. Ya pertama, mencoba untuk membuat lagu-lagu dangdut yang klasik tetap ya, terus dangdut yang progresif, kemudian merambah lagu dangdut yang suasananya ngepop tapi tetap dangdut gitu. Kan ada juga orang yang bikin pop dangdut tapi pop banget sampai menghilangkan dangdutnya. Nah, mungkin itu salah satu tantangannya, bagaimana caranya agar bikin sebuah lagu yang orang dangdutnya masih suka tapi orang pop, orang rock, musisi-musisi yang di luar genre dangdut juga bisa memahami dan menyukai apa yang dibikin. Apalagi sekarang kan pendengar dangdut itu kebanyakan kan memang juga anak muda ya. Dulu aku inget banget waktu umur 14 tahun, 15 tahun itu belum kesentuh dangdut itu. Kalaupun memang denger dangdut karena memang terpaksa denger kan, kalau di pasar, ke rumah tuh kan suka ini. Tapi kayaknya nggak pernah tuh niat misalnya beli, zaman kaset CD, beli kaset dangdut, enggak gitu. Ya, dan aku agak, waktu pertama-tama kali pegang DA, itu juga mayoritas yang ikut tuh orang-orang usia dewasa ya Bang ya. Umur-umur 20-an atau apa. Ada sih beberapa ya yang masih 14-15, tapi nggak banyak. Dan tahun ini DDA 5, itu sebagian besar yang ikut itu anak-anak. Ya 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Jadi kalau yang ketemu yang sudah 20 tahun lebih, itu berasa tua mereka gitu. Gitu, dan juaranya juga kan umur 14 tahun gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu gambaran bahwa sekarang itu dangdut itu memang banyak juga didengarkan oleh generasi-generasi ABG gitu ya. Gitu. Jadi makanya ya saya coba untuk memasukkan unsur-unsur memang modern ke dalam setiap karya-karya yang saya tulis, di samping tentunya tetap bagaimana caranya mengabadikan, membuat hal-hal yang klasik gitu. Gitu ya. Kayaknya ceritanya udah banyak ya. Ya, udah banyak ya. Dan ini kalau tahun lalu sih lagu ini, tahun lalu yang menang Kamu Tuh Kala Cinta Menghampiri Jiwa, duetnya Gunawan sama Rara. Harusnya sih tahun ini kalau masih bagus bisa masuk, mudah-mudahan bisa diapresiasi lagi ya gitu. Karena sebenarnya ini salah satu lagu yang paling romantis yang saya bikin selain Gerimis Melanda Hati. Apalagi yang aku bilang yang selain Gerimis Melanda Hati? Ya kayaknya ini yang romantis banget sih gitu, yang kalau lagi jatuh cinta dengerin lagu ini deh. Tapi jatuh cintanya yang belum jelas ya, masih kalau lagi naksir, bukan lagi naksir orang, terus orang itu seolah-olah memberi harapan dan suka, tapi nggak ada kejelasan, nggak ada ijab kabul pacarannya, maksudnya I love you, nggak ada gitu. Cuman kalau diajak jalan mau, diajak makan mau, diajak ngopi-ngopi, kopi santai mau, nemenin nonton mau, gitu ya. Tapi tidak terucap, gitu. Kan banyak kan? Iya, tapi nggak pernah bilang Hai Hani gitu, Hai Bani. Kalau sekarang kan serem ya, baru pacaran umur ABG udah Umi Abi panggilannya. Mama Papa, Ayah Ibu, ya Allah gitu ya. Ya nggak sih? Kalau dulu kita kan kalau pacaran bilangnya mungkin Hai cantik, Hai sayang, itu masih oke. Bilang sayang aja udah kayaknya itu udah kejauhan gitu. Ya. Kalau sekarang kalau ditanya kamu panggilannya buat, aku kemarin lihat salah satu konten yang kesel gitu nonnya ya, masih umur 12 sampai 13 tahun, ditanya, "Kamu kalau manggil panggilannya apa?" Umi sama Abi. Ya Allah ya Rasulullah. Ya itu
Aduh serem ya gitu. Maksudnya dulu boro-boro ya gitu. Ya Rimo waktu itu pipis aja belum lurus ya. Umur 12 tahun ya gitu. Sekarang udah, anak sekarang tuh udah apa? Udah lepas tangan. Kalau Guntur umur 12 tahun masih ngompol. Oke, itu aja sedikit. Apa sih? Ada yang mau nanya gak sih? Kamu mau nanya gak sih, Bang? Cukup ya? Oh iya. Nah, ada yang nanya nih, katanya bikin lagunya dulu, apa klipnya dulu? Ya udah pasti bikin lagunya dulu. Ya, mana ada bikin klipnya dulu terus lip sync, nggak ada lagunya, itu nggak mungkin. Tapi bisa juga itu ya. Ya. Nanti mungkin kalau kalau kan ada lip syncnya. Jadi boleh juga, tapi nanti misalnya tiba-tiba oke, mungkin yang lagi nonton nanti Kak Adi, aku video klipnya udah jadi, tinggal lagunya belum gitu. Jadi sudah lip sync, lagunya belum ada. Itu boleh tuh Bang, ya. Ya. itu bisa terjadi loh, itu belum pernah terjadi. Itu sebuah ide, ya. Kita hargai ide yang itu cemerlang apa? Cemerlang gak sih? Bisa jadi nanti kalau ada yang bisa begitu, saya mau lo bikinin lagunya. Wah, klipnya bagus ya. Terus ini kok nggak ada suaranya? Gitu. Belum ada lagunya Kak, tolong bikinin gitu. Ya, oke Bang. Ini lagu Larut Tanpa Kepastian. Kalau ini lagunya lagu mayor. Jadi kalau untuk cewek, yang nada rara tuh di mana Bang? Di G mayor. Di G ya. Kemudian biasanya kalau aku nyanyi dia nanya di mana Bang? Bisa di E gitu ya. Bisa di dis, tapi ya. Tapi ini sejak kemarin selesai pegang program itu kayaknya saya vokal overuse, jadi agak serak-serak. Jadi aku mau nyanyi di D aja. Nah mungkin untuk ini nada standar untuk cowok-cowok yang mau nyanyi sih nanti ya. Oke, Larut Tanpa Kepastian. Original singernya Lady Rara. Aransemennya Yusuf Tojiri. Komposernya, pencipta lagunya Alhamdulillah saya. Dan original artisnya kalian boleh nonton di channel 3D Entertainment. Gitu ya. Jadi saya akan coba seperti biasa bawain versi kisah di balik lagu. Untuk kali ini nadanya ada di D. Ya. D mayor. Mengapa diriku selalu teringat padamu? Apa ku terjatuh dalam pusaran rindu?